saya mengucapkan salam, izinkan saya berpantun. Hantu pencuri namanya tuyul. Yang dicurinya sebuah tomat. Kalau kita semua siswa-siswi MT School, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana karena Allah lah telah memberikan kita nikmat zahir, nikmat batin, dan nikmat mentilawahi Al-Qur'an. Salawat serta salam tidak lupa juga kita sanjung tinggikan kepada Nabi kita yang mana ialah bangsa Mesir yang tak pernah bersisir, apalagi minum kopi pakai gula pasir. Dan dialah bangsa Arab yang tak pernah makan urap, apalagi terkena penyakit kurap. Dan dialah seorang aktor yang tak pernah cakap kotor, apalagi kemana-mana naik jektor. Dan satu lagi, dialah seorang rasul yang tak pernah jadi tuyul, apalagi sekolah di MT School. Itulah Nabi Muhammad SAW, yang mana dia telah berjuang untuk dinullah, kitabullah, dan menegakkan kalimat la ilaha illallah dari zaman zulumat hingga zaman ilan nur. Tak berpanjang kalam, saya akan menyampaikan ayatnya Allah yang berjudul Salat. Tepatnya di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kok enggak ditampung? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifin wal akifina warruka'is sujud. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk,
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami telah mengkreasikan baldah menjadi tempat berkumpul yang aman. Dan jadikanlah makom atau konsistensial Ibrahim itu sebagai musola atau wadah potensial. Dan ada pula kesepakatan antara kami dengan Ibrahim dan Ismail, yaitu untuk mentahhirkan baldah. Untuk orang yang bertawaf, i'tikaf, sujud dan ruku. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami telah mengkreasikan baldah menjadi tempat berkumpul bagi manusia yang aman. Jadi di ayat ini Allah telah mengkreasikan, yaitu al-bait ataupun rumah, atau nama lainnya ialah baldah. Yang mana baldah merupakan tempat yang Allah kreasi, ialah sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Untuk apa? Untuk musyawarah, syura dan lain-lain. Jadi tempat berkumpul yang paling aman itu ialah baldah. Kenapa baldah bisa aman? Karena Allah Al-Ja'illah yang mengkreasikan baldah tersebut menjadi tempat berkumpul yang aman. Dan baldah juga bisa tidak aman dikarenakan apa? Dikarenakan penghuninya, orangnya, ataupun personil yang ada dalam baldah yang membuat baldah tidak aman. Karena apa? Karena pencurian, pembulian, kekafiran, kemunafikan dan lain-lain. Secara substansi, baldah adalah tempat berkumpul orang-orang yang telah bekerja imannya. Yang mana berkumpul itu artinya bersosialisasi. Jadi tempat berkumpul yang paling aman itu ialah baldah. Kenapa? Karena ada lafaz mathabatan yang hanya ada satu di Quran, yang artinya tempat berkumpul. Ketika kita tinggal di baldah, itu ada sisi baiknya. Sisi baiknya ketika kita tinggal di baldah ialah karena di baldah itu selalu berkumpul untuk musyawarah ataupun syura yang kaitannya untuk menuju ke Allah. Itulah bedanya ketika kita tinggal di baldah dengan tinggal di tempat lain. Ketika kita tinggal di baldah, ketika kita tinggal di tempat lain itu aman, tetapi belum tentu aman, karena bukan Allah lah yang mengkreasi tempat itu menjadi aman. Tetapi ketika kita tetap menetap di tempat yang tepat, yaitu baldah, itu sudah pasti aman. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah Al-Ja'illah yang mengkreasikan baldah tersebut menjadi aman. Oleh karena itu, saya mengajak ikhwan-ikhwan ataupun akhwat semua, mondoklah ke rumah tapis MTTQ, karena di situ ada baldahnya, sudah pasti situ aman. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tempat berkumpul yang paling aman itu ialah baldah, sehingga yang menempatinya itu orangnya aman. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika dan jadikanlah makom atau konsistensial Ibrahim itu sebagai musola atau wadah potensial. Jadi ketika kita tinggal di baldah, itu harus ada kerja kita, yaitu membangun musola atau wadah potensial. Sama dengan ketika kita tinggal di tempat yang aman, itu harus ada kerja kita dan harus ada juga yang dibangun. Jadi seyogyanya di baldah itu harus terbangun yang namanya musola. Secara umum, musola dengan masjid ialah beda. Musola itu yang kecil, masjid itu yang besar. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW, musola itu dapat diartikan ialah lapangan. Tempatnya luas, di situ ada tempat sholat Idul Fitri dan lain-lain. Jadi kalau menurut zaman Rasulullah, yang paling luas antara musola dan masjid ialah musola. Yang dikatakan musola ialah tempat melakukan komunikasi vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan ketika kita tinggal di baldah, pasti ada yang dibicarakan untuk membangun komunikasi kita kepada Allah, sehingga di baldah itu terbangun yang namanya musola. Jadi kita harus berusaha mensiap-sediakan diri kita untuk berkumpul dan tujuannya untuk membangun musola.
Dari penggalan kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berusaha untuk mengadakan perkumpulan dengan ikhwan-ikhwan ataupun akhwat-akhwat sehingga terbangun yang namanya musholla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti. Dan ada pula kesepakatan kami antara Ibrahim dan Ismail untuk mentahhirkan baldah. Jadi dia ini ada kesepakatan Allah. Allah itu ada lafaz ahidna, ada lafaz nanya, yang itu mengandung dhamir nahnu, yang artinya kami. Jadi Allah itu bukan sendiri, sama dengan Allah itu dengan aparatnya ataupun dengan asma-asmanya. Kesepakatan itu untuk Ibrahim dan Ismail. Untuk apa? Untuk mentahhirkan, mensucikan ataupun membersihkan baldah dari segala bentuk hal keburukan. Keburukan yang di mana? Yang di penggalan pertama tadi, yang itu kemunafikan, kafiran dan lain-lain. Makanya dibuatlah kesepakatan antara Allah dengan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan bentuk keburukan. Jadi kesepakatan itu dilakukan lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Untuk orang-orang yang bertawaf, iktikaf, ruku dan sujud. Jadi kesepakatan itu dilakukan untuk orang-orang yang bertawaf atau yang harus beraktivitas. Tawaf secara arti diterjemahkan ialah rotasi keliling. Tapi secara Quran diterjemahkan ialah bentuk kerja kejemaahan. Al-akifin yang artinya tekun, diam. Jadi di baldah itu ataupun di mushola itu kita harus bertawaf, iktikaf, ruku dan sujud. Ruku itu secara umum diartikan sebagai lambang keseimbangan, dan secara Quran diartikan sebagai membangkitkan marwah-marwah Islam ataupun membangkit semangat-semangat Islam. Dan sujud dapat diartikan ialah bentuk pengakuan, bentuk pengabdian ataupun bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di baldah itu full aktivitas. Itulah pentingnya mushola, sehingga di baldah itu full aktivitas. Jadi Ibrahim telah sukses menjadikan baldahnya, makamnya ataupun baitnya menjadi mushola. Redaksi yang dapat saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan ataupun akhwat-akhwat semua ialah sholat harus ada mushola atau harus ada makamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.